Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar pendengar dan pemirsa sekalian? Kita ketemu lagi di Info Gunadarma untuk edisi kali ini. Seperti biasa disiarkan langsung oleh Mega Suara Network, yaitu di Mega Suara Bogor, kemudian Mega Suara Serang, Sukabumi, Kuningan, dan Mega Suara Indramayu. Juga disiarkan oleh Mega Suara Kulon Progo. Apa kabar sana kadang Kulon Progo di mana berada saat ini? Kemudian juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Dan tak ketinggalan juga pendengar UG Radio, halo selamat pagi. Dan juga apa kabar pemirsa UG TV, kemudian juga MGS TV dan juga Sangaji TV. Kita akan sama-sama kembali menyimak informasi seputar Universitas Gunadarma hari ini di Info Gunadarma. Dan narasumber kita untuk pagi ini akan hadir yaitu bersama kita selama 1 jam Dr. Winnie Puspasari, SPSI, MSI. Beliau dari Gunadarma yang tentunya sudah bersama rekan saya Alvin Permadi hari ini, dan saya akan segera bergabung dengan rekan saya sapa dulu. Selamat pagi Alvin. Selamat pagi Yuda Winata, keren namanya ya. Sunda banget gitu. Kalau orang Jogja itu Jawa Yudo Winoto. Kalau ini pasti orang Sunda, Yuda Winata. Benar nggak? Pak Muji juga Mujiana, orang Jawa nggak Mujiono. Nggak Mujiono. Ya kan? Identik, ya biasanya begitu. Kalau Winata tuh Sunda Surken. Oh ya. Ya. Sunda Surken. Oke. Apa kabar hari ini Bang Alvin, sehat ya? Hari ini kurang baik. Oh masa? Bulan tua maksudnya. Ya. Tanggal 28-nya hari Minggu masalahnya. Iya bener. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita ya untuk menyampaikan informasi Gunadarma hari ini. Tetap semangat pastinya, karena narasumbernya juga bikin semangat hari ini. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan Bang Alvin, salam aja buat semuanya yang ada di Gunadarma hari ini. Baik, terima kasih Yuda, terima kasih juga untuk teman-teman yang tersebar di 7 kota. Ada Jogja, Serang, Banten, Indramayu, Kuningan, Bogor, Jabodetabek, Sukabumi juga, kemudian Kulon Progo. Kemudian untuk Anda yang sedang menyaksikan di MGS TV Sukabumi, apa kabar? Kumuhadamang Sukabumi. Kemudian yang di Yogyakarta yang sedang menyaksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta dan tentunya melalui UG TV Jabodetabek. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit dan juga banyak tentunya dengan Ibu Dr. Winnie Puspasari, SPSI, MSI. Udah otomatis, ini adalah dari psikologi. Sehat Bu Winnie? Alhamdulillah sehat ya Mas Alvin. Ini ada teman-teman nih, biasanya yang paling sering nanyain psikologi itu kalau beberapa waktu yang lalu itu dari Jogja. Nah, Yogyakarta ini ada 3, Sangaji TV, Radio Kota Perak, dan Radio Mega Suara Kulon Progo.
menurut Bu Winnie, psikologi orang Jogja, terutama wanita-wanitanya dibandingkan dengan yang di Jakarta gimana? Karena kan beda banget ya Bu ya. Jakarta itu crowded gitu kan, waduh sibuk banget. Kalau Jogja kan juga sibuk, cuman kayaknya agak-agak santai gitu. Apalagi Sabtu Minggu santai. Iya. Nggak ditanya sekalian yang tadi, Ya, yang betul. di Bogor, Surken. Oh, Gimana sih kok? Bener gak sih Mas Bu? Alvin bisa banget. Bener gak sih Bu kalau tiap wilayah, tiap daerah itu misalnya di perkampungan orangnya psikologinya pasti begini. Orang yang di hektik di Jakarta orangnya pasti begini. Ada perbedaan nggak biasanya? Ya ada, tapi mungkin tergantung dari individunya masing-masing ya, Sekali seperti lagi, itu. tergantung Nah, individu. karena kan kita bicara soal culture atau budaya setempatnya mereka. Makanya ada istilah culture shock gitu Iya ya. bener. Bener. Kan kayak misalnya orang Jawa kayak gitu kan identiknya dengan yang kayak gimana menurut Mas Alvin? Orang Jawa itu Kayaknya halus sopan, gitu ya, sopan santunnya luar dan biasa. memanusiakan manusia. Gitu. Jangan salah, semuanya juga kita harus bisa memanusiakan manusia. Masa sih kita dianggap hewan ya Bu? Gitu kan. Nah, dari situ kan kita bisa lihat dari kebiasaan-kebiasaannya juga terjadi di wilayahnya mereka masing-masing. Aktivitas itu kan juga sangat mempengaruhi. Kayak gitu. Dari misalnya mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya gitu kan. Kayak misalnya tadi Mas Alvin bilang di mana, di Jogja kayak gitu ya, di mana mereka dengan aktivitas hariannya kayak Yeah. gitu. Terus kalau dibilang dari kemacetan atau apa, mungkin Jogja juga sudah mulai padat betul, kayak gitu ya. betul. Karena kan salah satu dampak dari kemacetan itu kan juga berpengaruh sama apa? Emosinya seseorang. Bener nggak, Mas Alvin? Kalau lagi misalnya mau puasa nih, bulan puasa nih, udah jamnya deket-deket nih mau buka nih, kayak gitu. Terus naik motor misalnya atau bawa kendaraan. Aduh, Wow, udah- nyalip gini gitu. Nah, luar biasa nggak, agresinya keluar nggak tuh? Iya, Gitu iya, kan. Nah, itu benar-benar. juga tergantung, situ juga bisa mempengaruhi seperti itu. Dan saya yang salutnya begini Bu Winnie, kalau ke Yogyakarta itu semua orang ngomongnya bahasa Jawa. Padahal dia tahu bahwasannya saya ini nggak bisa bahasa Jawa. Yang kaya bahasa Jawa, yang miskin bahasa Jawa, kemudian yang kuliahan bahasa Jawa, yang pokoknya semuanya ngomongnya bahasa Jawa. Coba kalau misalnya ke Bogor, ada yang Sunda, ada yang bahasa Indonesia. Gitu. Kadang-kadang di Bogor juga hampir mungkin boleh dibilang 40% bahasa Indonesia. Padahal dia orang Bogor, Sunda gitu. Itu kenapa biasanya begitu? Itu kan pola, mungkin salah satunya pola kebiasaannya mereka. Tapi kan kita interaksi mungkin biasa. Kan dia awalnya nggak nanya, Mas orang mana, orang Jakarta atau orang apa, kan nggak mungkin awal gitu. Mungkin dia awalnya mungkin dengan bahasa santunnya mereka gitu ya, Iya. biar lebih dekat kan seperti itu kan. Jadi mungkin mereka gunakan bahasanya mereka di sana. Oke. Nah tapi mungkin seiring itu kalau mungkin dia, atau misalnya Mas Alvin, mohon maaf Pak, saya nggak ngerti atau saya bukan orangnya. Mungkin nanti dia kan bisa alihkan dari bahasanya dia, dari bahasa yang kita pada umumnya. Oke. Kalau mahasiswa, ini calon-calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di Universitas Gunadarma, masuk ke Fakultas Psikologi. Apa yang akan mereka pelajari? Salah satunya yang ngebahas tadi kita bahas nggak? Dipelajari nggak tuh? Oh ya, kita ada sih itu sebenarnya mata kuliah khusus nanti yang dipelajari di tingkat 2 atau 3 gitu ya. Itu psikologi lintas budaya. Kita kan ada bicara, juga. makanya dia bilang psikologi gitu ya. Mas Alvin coba tanya, kalau misalnya kita bicara soal psikologi, apa yang ada di pikirannya Mas Alvin? Kasarnya ya, dukun. Karena dia bisa membaca. Weh Mas Alvin ini, jadi serba takut. Serius? Maksudnya Iya. kalau ketemu seorang psikologi Iya, ngomongnya? saya jadi takut. Wah, ini Mas Alvin kayaknya dompetnya lagi tipis nih. Mas Alvin ini kayaknya lagi punya masalah. Takut selalu begitu. Saya kan Curhatannya itu terus kayaknya gitu kan. Nah, tadi sebenarnya bener atau enggak kan kita kayak gitu. Iya. Nah, kalau menurut Bu ini apa itu psikologi? Nah, psikologi gitu ya. Nanti mungkin adik-adik juga penasaran nih, mungkin yang sekarang yang masih mau cari kampus atau memang sudah justru daftar di Gunadarma gitu ya. Jadi kalau kita bicara, kebetulan saya mengajar di psikologi gitu ya. Saya selalu menyampaikan bahwa belajar psikologi itu adalah hal yang menarik dan menyenangkan. Kayak gitu. Kenapa saya bilang menarik dan menyenangkan? Karena kita belajar tentang manusia. Betul?
Belajar tentang manusia. Betul, belajar tentang manusia, di mana manusia itu kan sifatnya kan selalu berubah ya, dinamis gitu ya. Kayak gitu, dia berubah dengan kondisi seperti ini ketika dihadapkan dengan kondisi A, kemudian dihadapkan lagi dengan kondisi B, kayak gitu. Nah, itu saya bilang selalu menyenangkan dan menarik karena kita belajar tentang manusia yang berbeda-beda. Oh, iya. Kan? Nah, selain itu, kenapa psikologi? Saya selalu bilang adalah psikologi itu ilmu yang sangat aplikatif. Kita bisa terapkan dimanapun itu. Jadi kita bisa terapkan dalam dunia sosial kita, dengan keluarga kita, atau mungkin dengan lingkungan bersama teman-teman, atau nanti lingkungan yang lebih luas lagi dalam dunia industri dan organisasi, kayak gitu. Jadi kita bisa menerapkan itu. Tapi kan suka ada gini loh Bu. Dulu saya pernah ikutan tes psikologi sudah lama banget, pada waktu itu saya akan mendaftar di salah satu perusahaan besar gitu. Ternyata ada permainan bikin kotak, bikin buletan dan lain sebagainya. Kalau itu bagian psikologi juga kan, itu kan HRD. Nah, itu maksud dan tujuannya untuk apa sih yang bikin begituan? Oke, baik. Menarik ya. Jadi hanya pernah gambar apa lagi kira-kira? Yang itu 8 kotak. Yang ada titik, terus gambar ini macam-macam ya, ada garis tengah kayak gitu ya. Nah, itu kita pelajari juga Mas Alvin. Kayak gitu. Itu kita belajar kalau itu istilahnya dikenal dengan tes wartek. Ya, itu kita bisa melihat salah satunya bekerja kan waktu itu ditesnya untuk bekerja. Salah satunya kita bisa melihat sikap kerjanya Mas Alvin dalam bekerjanya. Benar dukungan. Tapi kan nggak langsung memotret gitu emang, makanya bilang takut ngomong sama orang psikologi gitu kan ya, takut dibaca. Nggak semudah itu kita membaca kalian gitu kan. Kita kan harus ada pendamping kayak gitu ya. Nah, itu salah satunya mungkin kalau kita mau lihat sikapnya Mas Alvin dalam sosial ada lagi, dalam kepribadiannya ada lagi. Tapi mungkin salah satunya kita ingin memotret dalam hal sikap kerjanya Mas Alvin, mungkin salah satu yang bisa dibantu adalah salah satu dengan tes wartek itu. Jadi kita bisa lihat sikap kerja, ketahanan Mas Alvin dalam bekerja. Nah, itu kita bisa lihat. Berarti biar si mahasiswa baru yang akan mendaftar ke psikologi, ada nggak gambaran apa saja kira-kira dari semester 1 sampai dengan semester akhir selama 4 tahun mereka akan mempelajari apa? Banyak nanti kita belajar di psikologi gitu ya, biasanya nanti kita di tingkat 1, dan kebetulan saya juga ngajar mahasiswa tingkat 1 Mas Alvin. Psikologi, fakultas psikologi itu ada berapa prodi Bu? Satu aja, kita untuk S1 memang satu aja, psikologi masih secara umum. Kalau yang profesi itu S2 berarti nanti kita ada kelanjutannya adalah pendidikan profesi kayak kedokteran kayak gitu, pendidikan profesi nanti gelarnya nanti mereka dapat adalah psikolog. Gitu, itu pendidikan profesi karena mereka harus ngambil kasus ke lapangan, intervensi klien-kliennya mereka gitu. Berarti kalau misalnya mahasiswa Gunadarma masuk psikologi, udah lulus psikologi, dia nggak bisa buka praktek gitu? Belum bisa, tapi membantu orang di biro atau jasa layanan mereka bisa, karena kan mereka sudah memiliki knowledge atau pemahaman kayak gitu. Karena kan kita di S1 juga kita belajar terkait bagaimana mengadministrasikan atau menginstruksikan alat tes kayak gitu kan. Terus membacanya secara garis besarnya tidak lebih dalam gitu Nathan. Itu setidaknya modal kita dari mahasiswa psikologi yang kuliah di Gunadarma untuk nanti mereka terjun ke lapangan mereka nggak kaget. Ya gitu, ini alat tes apa gitu. Ternyata pas di kuliah kan kita dapat itu yang membedakan kita mungkin dari beberapa universitas lain. Oke, selama 8 semester mereka akan banyak mempelajari dunia psikologi. Ada nggak dukungan bahwasannya fakultas psikologi juga didukung dengan teknologi IT? Karena Gunadarma kan berbasis IT. Betul. Gimana tuh Bu? Ya, semua bukan hanya psikologi ya Mas Alvin ya, mungkin teman-teman juga bisa ketahui semua jurusan yang ada di Gunadarma memang kita dibekali dengan pengetahuan terkait teknologi informasi. Karena kan era sekarang kita harus melek akan perkembangan digital. Dan ini bukan hanya sekarang, memang udah dari zaman dulu memang kita selalu dibekali dengan pemahaman atau pengetahuan terkait dengan IT. Psikologi tingkat 1 mereka nanti belajar tentang yang lebih khususnya lagi, misalnya mereka dapat mata kuliah aplikasi komputer kayak gitu, mereka diajarkan bagaimana mengoperasikan dengan baik kayak gitu, atau mungkin mereka udah punya knowledge sebelumnya melancarkan atau mendalaminya lebih baik kayak gitu. Kalau IT yang berhubungan dengan psikologi apa Bu?
Ada, kita Ada juga. iya, karena kan itu bisa ya, itu sangat kuat, kental sekali dengan perkembangan teknologi dikaitkan dengan psikologi, dengan IT. Misalnya salah satu contoh yang sudah sering kita hadapi atau mungkin dulu Mas Alvin dulu beberapa tes masih menggunakan kertas kayak gitu ya. Sekarang itu udah banyak digunakan paperless kayak gitu. Jadi Oke. tes psikologinya udah menggunakan komputer kayak gitu. Oh. Dan saya lihat Bu, dari tahun ke tahun psikologi di mana-mana, terutama di Gunadarma, Fakultas Psikologi ini selalu apa ya, diserbu sama mahasiswa baru. Istilah kasarnya diserbu. Semua seolah-olah Minatnya banyak ya, peminatnya banyak. bertambah terus. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita hubungkan juga dengan kondisi sekarang perkembangan. Kok kenapa mereka jadi seolah-olah pengen jadi psikolog? Apa banyak orang yang stres kayak kita gitu? Iya, itu makanya saya juga luar biasa ya. Saya alhamdulillah banget juga ya. Maksudnya psikologi juga selalu bertambah kayak gitu ya. Artinya bahwa banyak anak-anak gitu ya, mereka tertarik untuk belajar tentang psikologi lebih dalam. Kayak gitu, karena banyak istilah sekarang tuh anak-anak bilang, aduh mental gue keganggu, udahlah gue mau belajar tentang psikologi, siapa tahu gue bisa lebih paham lebih dalam, misalnya seperti itu kan. Terus lucu ya, seru ya, kok manusia bisa dipelajari kayak gitu. Nah itu kan akhirnya apa namanya, adik-adik mungkin tertarik jadi ambil psikologi kayak gitu. Atau mungkin yang paling simpelnya aja gitu ya, saya tanya, kenapa sayang mau ambil psikologi nak? Kalau misalnya saya tanya gitu ya, dia bilang setidaknya saya ingin memperbaiki diri saya sendiri. Wah luar biasa kan. Serius? Iya, Memperbaiki diri. betul. Itu saya tanya benar-benar secara langsung, karena kan kebetulan ngajar mahasiswa kelas 1 gitu ya kan. Biasa kan kita kan intronya kan awal-awal kita tanya gitu ya, kenapa mau ambil psikologi. Banyak yang mereka bilang ya setidaknya saya ingin belajar memahami diri saya lebih dalam. Oke. Nah, itu kan luar biasa. Artinya apa? Kita belajar psikologi, betul, kita harus memahami diri kita sendiri nih. Ya kan, belajar sebelum belum menilai orang sebelum kita mau mendengarkan atau memahami orang lain, kan kayak gitu. Merinding ya. Memperbaiki diri sendiri. Iya kayak gitu. Dalam hal mungkin mereka mengatur secara emosinya, kan kayak gitu. Kemudian mengatur secara istilah sekarang lekat mentalnya, biar nggak sedikit-dikit mereka mentalnya keganggu. Makanya kan ada istilah sekarang mental illness lah semacam itu kan, anak-anak suka bilang sedikit-sedikit mental ganggu, mental gitu ya. Padahal kan nggak semudah itu dan nggak sesempit itu kita bicara itu. Udah oper waktunya Bu. Kita lanjut nanti ya. Tapi Seru kan? Iya udah. Pokoknya nanti yang kedua kita bahas lebih dalam lagi ya Bu ya. Biar mahasiswa baru yang mendaftar ke psikologi makin yakin. Tapi tetap masih dibuka kan ya? Masih sampai saat ini Oke, masih. nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Pemirsa dan juga pendengar, saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Halo guys, selamat datang di Universitas Gunadarma, kampus J6. Ketika tantangan di depan mata, gue siap melakukannya bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai studi yang terakreditasi unggul dan baik sekali. Program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi! Dan berkolaborasi merancang masa depan untuk jadi yang terdepan. Halo masa depan, kami siap. Let's join us!
Selamat datang di kampus Universitas Gunadarma J1 Kalimalang. Mamiriku pasang pitujui tontonganan tu sarwa tak lupa batumi angin mamiri angin ngerang dingin nama lantang sari buku Senaya Parisina angin mamiriku pasang pikujui tontonganan tu sarwa tak lupa batumi angin mamiri angin ngerang dingin nama lantang seribuku haule nama ngurangi tu tenaya Parisina. Ya, pendengar dan pemirsa sekalian, Anda masih bersama di Info Gunadarma. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Kita membahas topik seputar mata kuliah psikologi. Dan tadi sepertinya rekan saya Alvin juga sudah mulai tertarik dengan topik ini. Betul kan Bang Alvin ya? Menarik ya. Dari sorot mata Anda, saya bisa mengetahui bahwa Anda saat ini lagi kelelahan. Kelelahan. Ya, kurang tidur ya. Aduh, Kelelahan biasa. betul. Kelelahan ya, kurang tidur. Lihat aja gesturnya kan. Masih ngantuk ya. Iya. Ngantuk. Tapi langsung seger karena ngobrol sama Bu ini. Dan menarik ya. Menarik Betul. sekali topiknya tadi. Iya, Ya, betul. jadi untuk calon-calon mahasiswa yang mau masuk simak baik-baik, terutama di psikologi. Kita lanjutkan rekan Alvin, silahkan dengan bahasan kita hari ini di Info Gunadarma. Baik, terima kasih Yuda, terima kasih juga untuk teman-teman di Mega Suara Network. Nah, sekarang kita masuk ke masalah psikologi sebenarnya belum beres nih Bu ya. Kebanyakan orang akan menentukan bahwasannya setelah lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Yang pertama, apa sih kelebihan lulusan-lulusan daripada anak-anak psikologi Gunadarma? Dan setelah lulus, mereka akan jadi apa? Karena kan tadi Bu Winnie bilang mereka belum bisa menjadi seorang psikolog karena harus ada lanjutan. Nah kalau yang S1 dulu misalnya, gimana nih? Oke, nanti
kelebihan mereka ya tadi ya. Lulusannya. Kelebihannya mereka nanti kalau misalnya lulus dari S1 Psikologi Gunadarma gitu ya. Salah satunya mereka memiliki banyak bekal, Mas Alvin. Ya. Gitu. Kenapa saya bilang memiliki banyak bekal? Karena kita selama perkuliahan selain kita dibekali dengan ilmu atau mata kuliah, tapi kita dibekali juga dengan praktikum. Di mana praktikum itu juga menunjang ketika nanti mereka melamar di pekerjaannya mereka. Jadi akan mereka terapkan. Betul, nggak kaget yang tadi saya bilang kayak misalnya tes wartek gitu kan, ya itu kan lekat sekali dengan dunia psikologi gitu. Nah, artinya apa? Mereka akan dibekali bagaimana cara menginstruksikan atau mengadministrasikan untuk tes itu atau secara garis besar membacanya. Artinya walaupun tidak lebih dalam, karena kan kalau mau lebih dalam mereka harus ngambil pendidikan profesi psikolog seperti itu. Tapi kan setidaknya mereka sudah memiliki knowledge terkait itu, alat tes ya, dan alat tes itu sangat berperan banget gitu ya untuk si mahasiswa ketika mereka nanti bersaing di dunia kerja. Ya kan? Nah, selain itu mereka nanti punya apa lagi? Nah, ini yang membedakan Universitas Gunadarma, misalnya salah satunya di Fakultas Psikologi, ketika nanti adik-adik lulus seperti itu ya, mereka nanti memiliki selain ijazah atau transkrip, mereka memiliki pendamping yang menurut saya nanti laku sekali di dunia kerja, yaitu adalah sertifikat langsung lisensi dari BNSP, sertifikat langsung dari BNSP. Jadi kompetensinya mereka terkait dengan dunia psikologi. Nah, itu sejujurnya untuk saat ini itu sangat laku banget gitu ya ketika nanti mereka melamar di pekerjaan. Dan saya juga bisa sampaikan bahwa mungkin beberapa universitas lain juga belum tentu menyediakan sertifikasi BNSP itu. Itu memang bagian dari yang tadi Bu Winnie bilang, nanti mereka ini lulus dari Gunadarma akan mendapatkan ijazah. Transkrip nilai udah otomatis. Ada juga pendamping ijazah yang tadi dibilang Bu Winnie adalah sertifikasi. Biasanya sertifikasi ini kan di luar ya kita dapat, dan itu harganya juga cukup lumayan. Betul. Nah, tapi ini sah. Nah, ini sah dari sertifikat langsung dari BNSP. Iya, kayak gitu. Ini makanya saya selalu bilang, makanya saya seneng banget gitu ya kalau misalnya kenapa harus ambil psikologi di Gunadarma ini loh, salah satunya karena nanti kita itu ketika kita bersaing di dunia kerja gitu ya, bukan kita bicara soal nilai gitu ya, ijazah atau apa, tapi memang itu menjadi pertimbangan. Tapi ini pertimbangan, salah satu yang menjadi pertimbangan berat menurut saya adalah ketika mahasiswa lulus melamar, mereka punya sertifikat BNSP, langsung sertifikat dari BNSP, artinya apa? Si mahasiswa ini lulusan ini kan sudah dibekali knowledge mereka terkait ilmu psikologi yang itu sangat bermanfaat sekali ketika nanti mereka masuk di dunia kerja. Mereka sudah memiliki knowledge akan itu, jadi udah nggak kayak kaku-kaku lagi. Jadi syarat loh Bu, yang sertifikasi itu. Betul, dan kita sangat bersyukur di Gunadarma menyediakan itu, memfasilitasi itu. Tadi kan Mas Alvin bilang kalau ambil di luar biayanya agak lumayan, budgetnya harus luar biasa gitu. Tapi kita itu bagian berarti ya. Bagian dari kita juga, program kita juga. Jadi lulusan daripada psikologi itu nanti akan mendapatkan ijazah, udah pasti dong, transkrip nilai dan sertifikasi. Tentu yang hubungan dengan fakultas psikologi. Nah, Bu Winnie, pada saat mereka lulus, misalnya mereka akan menjadi HRD, Human Resources Development. Keren ya, HRD. HR. Mereka akan berhadapan dengan berbagai macam orang di sebuah perusahaan, di kantor misalnya. Saya di kantor saya misalnya, ada yang tua baby boomer, ada yang Gen Z, ada yang milenial, ada yang Gen X dan lain sebagainya. Ini kan banyak perubahan nih Bu Winnie. Coba deh antara anak milenial, anak Gen Z atau Gen Z, terus anak-anak baby boomer. Kalau kita ngomong sama baby boomer kan agak harus pelan gitu. Kalau anak-anak Gen Z kan nggak boleh, misalnya nulisnya sedang, harusnya SDG gitu kan. Pengennya yang singkat-singkat. Bagaimana mereka akan menghadapi situasi kondisi yang seperti itu? Apakah mereka juga akan mempelajari, nih karakter Gen Z begini, karakter milenial sifatnya begini dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sekarang ada generasi baru nggak tuh
Yang Gen Z setelah Gen Z itu apa atau ada turunannya gitu? Nah, itu kan kita bicara soal lintas generasi ya, Nah, gitu itu. kan. Kita bicara kan dengan lintas generasi kan mereka kan ada ciri-cirinya, baby boomer seperti apa, sampai turun-turunan yang ke lain itu seperti apa. Berarti kan paling dasar itu kan kita harus memahami kalau dalam dunia industri organisasi tadi kita bicarakan soal lingkungan kerja kayak gitu ya. Bagaimana kita cara berkomunikasi aja yang paling dasar, betul ya? Iya. Gitu kan. Bagaimana tadi kan bilang kalau sama baby boomer sopan santun itu mereka masih sangat mengindahkan kayak gitu ya. Terus cara berkomunikasinya, penggunaan tata bahasanya kan kayak gitu harus mereka tuh detail banget. Tadi kayak misalnya tata bahasa misalnya YSDG lah, yang YG lah gitu kan. Nah, itu kan harus disesuaikan semua. Nah, di sini kan kita sebenarnya kalau kita belajar tentang itu kan kita harus memahami nih karakteristik yang unggul apa ciri khas dari generasi-generasi itu tuh seperti apa sih? Intinya di psikologi mempelajari itu juga ya. Secara garis besar kita pelajari, permasalahannya pun kita pelajari yang terkait misalnya anak sekarang kan bicara soal generasi Z kayak gitu ya, mereka kan lekat banget dengan perkembangan teknologi digital gitu ya. Ya, tapi kan sebenarnya di samping itu mereka juga mungkin sedikit ada permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga itu tertarik untuk dilakukan penelitian-penelitian seperti itu. Tapi ada yang beda Bu ya dengan generasi Z atau Gen Z ini. Ya, yang kita bilang tadi mereka selalu berhadapan dengan gadget, dengan handphone. Mereka nggak pernah menyentuh televisi, mereka nggak pernah berbau dengan keluarga. Ada sih, tapi hampir rata-rata boleh dibilang begitu. Apakah Gen Z ini punya apa ya? Punya ciri khas atau karakteristik yang tadi saya bilang atau mungkin ada lebih dalam lagi kalau menurut Ibu ini? Ya, Gen Z itu kita bicara soal mereka lahirnya di era apa gitu kan. Nah, itu kita bicara sekarang fenomena yang lagi kental banget sekarang tuh booming itu Gen Z itu selalu disebut dengan, Mas tahu istilah strawberry generation? Strawberry buah. Strawberry buah. Nah, itu tuh lagi banyak banget orang bahas kayak gitu ya. Bahkan salah satu tokoh besar juga dia sempat menuliskan buku tentang strawberry generation gitu ya. Udah ada bukunya juga. Udah ada bukunya gitu ya. Jadi kalau kita lihat strawberry pasti kalau kita lihat merah, cantik gitu ya, cantik gitu Tebal, ya. kokoh Kokoh gitu kan kita lihat. Tapi kan ternyata di balik itu ternyata dari buah strawberry itu kan mereka mudah apa sih kalau strawberry itu kan terus gampang apa sih lembek lah seperti itu kan mereka tidak bertahan lama. Nah, itu dikaitkan mereka kaitkan dengan istilah anak-anak sekarang strawberry generation. Walaupun memang tidak semuanya, tapi kalau kita lihat ataupun misalnya saya lihat dalam dunia sosial itu, kita lihat dari ciri-ciri yang orang-orang anak-anak strawberry generation itu memang lekat sekali dengan Usia Gen Z. berapa nih kira-kira? SD, Itu SMP? enggak, mereka dimasuk di usia dewasa. Kayak gitu, remaja atau dewasa awal kayak gitu ya. Nah, itu kan SMA ya SMA ke masa-masa kuliah. Nah, itu yang lagi lekat banget kayak gitu. Itu namanya strawberry istilah lainnya. Strawberry generation. Karena apa? Sebenarnya kita lihat strawberry itu kan terlihat tadi yang saya bilang cantik gitu ya. Sebenarnya anak-anak Gen Z itu anak-anak yang kreatif, betul kan? Anak yang kreatif, mereka mau belajar akan banyak hal gitu. Tapi di satu sisi ketika mereka menemui permasalahan kayak gitu, mereka udah langsung gampang down-nya kayak gitu. Langsung mereka aduh kayaknya mental saya keganggu nih kayak gitu. Padahal kan nggak semudah itu kita bicara soal mental keganggu kayak gitu. Oke, berarti kalau kita lihat karakteristik daripada si strawberry generation ini bagusnya lebih banyak positifnya atau negatifnya? Tergantung kita memandangnya seperti apa. Jadi kan memang pasti ada positif sama negatifnya ya Mas Alvin ya. Semuanya begitu ya. Jadi kalau kita bicara soal hal-hal positif dari anak-anak Gen Z sekarang, mereka tuh anak yang smart gitu ya. Mereka anak-anak yang pintar, belajarnya cepat gitu ya, dan anak-anak yang kreatif kan kayak gitu. Terus mereka menyukai tantangan, bener. ya kan. Terus mereka kemampuan adaptasinya juga luar biasa cepat, mereka beradaptasi dengan lingkungan sosialnya mereka seperti itu. Nah, itu kan anak-anak yang sekarang mereka mudah belajarnya mereka cepat. Apa yang perlu diantisipasi untuk menghindari kalau yang positifnya banyak ya, ini tidak semuanya. Yang negatifnya itu untuk menghindari. Nah,
Kalau misalnya tadi saya bicara soal yang positif, karakteristik positifnya, pasti kan kita bisa melihat ada hal-hal yang negatifnya. Mereka yang tadi saya bilang, kayaknya ketika mereka dihadapkan dalam sebuah masalah gitu ya, atau dikritik sedikit, misalnya di dunia kerja aja lah, kayak gitu. Misalnya di dunia kerja yang saya baru-baru dengar nih langsung cerita ke saya, misalnya, oh iya anak sekarang itu kalau misalnya ditegur, kita nggak usah bicara soal ditegur deh, dikasih tantangan misalnya dalam hal belajar kayak gitu, coba deh kamu belajar tentang ini gitu ya. Nah kalau mereka yang nggak siap kayak gitu ya, mereka yang nggak siap itu mereka akan menganggap itu sebuah tantangan buat mereka. Saya nggak bisa, saya takut nggak gini, jadi zona saya akan terganggu kayak gitu. Jadi zona nyamannya mereka akan terganggu seperti itu. Oke. Nah, berarti ada pengaruh dong, Bu. Iya. Namanya Strawberry Generation ini pengaruhnya inilah mungkin pengaruh perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh yang lain. Secara garis besar, siapa yang mempengaruhi daripada karakteristik dan sifat-sifat termasuk ciri-ciri daripada, terutama yang negatif ya, daripada Strawberry Generation ini? Ya. Apakah orang tua juga? Orang tua, keluarga sudah pasti. Karena kan Basicnya ya. balik lagi kita bagaimana pola asuh dalam sebuah keluarga itu yang telah disepakati sama keluarga itu. Nah karena memang sebagian besar kalau saya cerita gitu ya sama mahasiswa-mahasiswa saya, ternyata mereka salah satu hal yang agak sedikit mengganggu mentalnya mereka itu adalah adanya ketidakselarasan atau ketidakharmonisan hubungan mereka malah justru sama orang tuanya. Ngeri ya. Kayak gitu. Nah, Sama orang tua nggak harmonis ya, Bu, betul. ya? Mungkin bukan tidak harmonis saja. Mungkin ya Mas Alvin, orang tuanya terlalu menuntut banyak di luar batas kemampuan si anak. Nah, itu kan juga bisa mempengaruhi mentalnya mereka kan. Kayak gitu. Atau mungkin aturan-aturan yang diberikan orang tua terlalu berlebihan. Kita tidak melihat dengan kondisi yang sekarang. Misalnya harus sampai rumah jam 6 kayak gitu ya. Padahal orang tua itu kan tahu kondisi di lapangan itu seperti apa, trafiknya seperti apa. Kemudian mungkin ada tugas-tugas yang orang tua nggak mau tahu kayak gitu. Nah itu kan jadi sebenarnya harus adanya kerjasama atau komunikasi yang dibangun dengan baik antara orang tua dan anak. Oh iya iya. Ya selain itu kita bicara lagi, anak sekarang tadi bilang gampang lihat handphone gadgetnya mereka gitu ya. Mereka artinya apa? Mereka kadang dengan mudah langsung self diagnosis dirinya mereka sendiri. Ciri-cirinya kayak gini. Aduh, ciri-cirinya seperti ini. Apa saya lagi depresi ya? Kayak misalnya baru-baru misalnya ada yang cerita sama saya langsung. Aku nggak bisa tidur 2 atau 3 hari ya Bu. Mendiagnosis dirinya dia sendiri berdasarkan literasi yang dia baca. Oh, dia ngambil dari Google contohnya gitu. Padahal itu kan belum tentu lebih dalam. Kalau kita gali lebih dalam ngobrolnya kita, kayak misalnya saya nggak bisa tidur 2 sampai 3 hari loh Bun. Kemudian saya sampai aktivitas saya terganggu kayak gini. Apa saya jangan-jangan ciri-ciri orang yang depresi? Ketika saya gali lebih dalam, ternyata cuma masalah adanya hubungan atau komunikasi yang tidak baik sama orang tuanya. Misalnya dia punya pacar nggak disetujuin sama orang tuanya, itu jadi bisa mengganggu kehidupannya dia atau aktivitasnya dia sehari-hari. Nah itu kan dia bilang nggak semudah itu, makanya kita mendiagnosis. Benar, mereka harus baca dari sumber-sumber gitu ya. Tapi kan kita nggak hanya potongan, tapi kita harus pelajari, kaji lagi lebih dalam. Nah itu yang sering anak-anak langsung lakukan, self diagnosis dirinya dia sendiri. Gue stres, gue depresi gitu kan. Nah. Jadi kesimpulannya ini pada saat menentukan, ini kan suka apa ya, diskusi kecil lah keluarga. Ayah, ibu, anak, kakak, adik mungkin misalnya kan, mereka akan menentukan si kakaknya pengen psikologi, sementara anaknya pengen masuk ekonomi yang mau kuliah nih Bu ya. Termasuk orang tuanya pengen jadi dokter, ibunya pengen jadi ahli. Semua punya mau. Nah, termasuk itu mungkin nih Bu. Ya betul, makanya kan kita harus ngebangun komunikasi yang baik di keluarga. Itu kan saya selalu bilang bahwa keluarga memiliki peranan besar kayak gitu. Orang tua punya ego. Oke. Mama, papa punya ego gitu ya, kakak punya ego. Tapi kita bicara nggak soal si adiknya ini maunya apa, kayak gitu. Nah ingat, itu apakah hanya kemauannya mereka untuk si anak atau untuk apa sih merepresentasikan apa yang mereka tidak dapatkan, akhirnya mereka ingin didapatkan anak itu. Kalau ada masalah yang tadi ibu, bapak, kakak, anak sekarang, nah ini mumpung banyak yang nonton nih, apa yang bagus saran dari seorang psikolog? Iya. Kita bangun komunikasi yang baik, karena saya selalu meyakini gitu ya bahwa
kita semua itu nanti akan baliknya dengan keluarga. Oke. Gitu kan. Jadi Oke. keluarga adalah orang yang akan memberikan pendapat, mudah-mudahan ya, maksudnya pendapat atau nasihat yang pasti terbaik buat anaknya. Oke. Kayak gitu. Makanya kalau dalam psikologi terapi keluarga itu luar biasa. Dampaknya nantinya. Jadi walaupun ada terapi-terapi secara klinis lainnya gitu ya, tapi kita tidak hanya menyerahkan mereka, misalnya anaknya ada gangguan, nggak hanya menyerahkan langsung sama psikolog atau konselor seperti itu, tapi di luar itu pasti adanya dukungan dari keluarga yang sangat mempengaruhi ketika nanti anaknya menjadi orang yang luar biasa di luar sana. Selamat berdiskusi untuk keluarga-keluarga kecil, terutama anak-anaknya yang mau masuk ke Gunadarma. Iya. Nah, ngambil jurusannya bingung. Tentuin ya, institusinya udah dapet nih Gunadarma karena akreditasinya tinggal program studinya nih Iya. mau ngambil apa? Diskusi dulu Iya, ya. maunya anak kita dengarkan, maunya Betul. anak itu seperti apa, yang dikhawatirkan nanti mereka di tengah perkuliahan. Mandek. Anak sekarang, saya kuliah kok nggak sesuai dengan passion saya ya. Nah itu kan mereka sering tuh sampaikan seperti itu. Jadi sebenarnya kamu kuliah maunya siapa nak, gitu kan? Bu, ini nanti kita lanjut ya. Oke, pemirsa dan pendengar, saya masih ada satu sesi yang akan membahas tentang seputar pendaftaran Universitas Gunadarma dan tentunya berhubungan dengan Fakultas Psikologi dan berhubungan dengan fakultas-fakultas lainnya. Tapi saya punya informasi penting untuk Anda yang harus Anda simak. Saya akan kembali dalam program Info Gunadarma. Kita udah lama nggak ketemu ya. Kita ketemunya cuma di sini dong. Ketika tantangan di depan mata, gue siap melakukannya bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai studi yang terakreditasi unggul dan baik sekali. Program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi! Dan berkolaborasi merancang masa depan untuk jadi yang terdepan. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Selamat datang di Universitas Gunadarma. Yuk lihat fasilitasnya. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita lagi ada di Fakultas Kedokteran nih. Yuk! Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ayo! Di Universitas Gunadarma, kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjutnya, silakan cek di web Gunadarma. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah permai tanah airku Indonesia. Melambai-lambai nyiur di pantai,
Ya, pendengar dan juga pemirsa yang masih bergabung bersama Info Gunadarma, kita masih ada segmen akhir untuk menyimak informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita di hari ini, dan kita akan segera kembali ke rekan saya Alvin Permadi. Silakan Alvin. Langsung saja dengan narasumber kita di kesempatan hari ini, Ibu Dr. Winnie Puspasari, SPSI, MSI. Bu, sekarang ini udah mulai, dari kemarin sudah dimulai dengan pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Jangan-jangan nanti semuanya masuk psikologi gara-gara kita promosi. Ada program studi apa aja sih selain psikologi? Apa aja tuh? Oke. Untuk program studinya psikologi, untuk psikologi itu kan kebetulan S1 ya Mas Alvin ya gitu. Jadi kalau kita bicara, kita bukan hanya ada S1 saja, kita ada D3. Oh, D3 juga D3 juga ada. Psikologi nggak ada D3 tapi? D3 nggak ada psikologi. Psikologi lagi. S1, S2 dan S3 gitu. Nah, kalau untuk mungkin saya info sedikit terkait dengan D3-nya ya. Untuk D3-nya kita ada program studi manajemen informatika. Teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Ya. Kalau selanjutnya untuk program studi S1 untuk fakultasnya ilmu komputer dan teknologi, ada sistem informasi dan sistem komputer. Kemudian untuk ekonomi kita ada akuntansi, manajemen, sama ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya, ada. Kemudian psikologi, program studinya hanya psikologi. Kita berdiri sendiri seperti itu. Kemudian ada fakultas teknik dan perencanaan, ada arsitektur, teknik sipil dan desain interior. Fakultas teknologi industri ada informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan agroteknologi. Agroteknologi. Ada fakultas sastra dan budaya, ada sastra Inggris, pariwisata, sastra Tiongkok. Kemudian ada fakultas ilmu komunikasi, yaitu ilmu komunikasi. Fakultas ilmu kesehatan ada farmasi, kebidanan, dan profesi bidan. Ada kedokteran juga, ada pendidikan dokter dan profesi dokter. Kemudian ada S2-nya juga kita ada Mas Alvin di sini. S2-nya yaitu ada untuk peminatannya sistem informasi bisnis. Kemudian sistem informasi akuntansi dan perangkat lunak sistem informasi. Kalau untuk magister yang manajemen ada 2, peminatannya asuransi dan perbankan. Kemudian untuk magister teknik elektro ada peminatan telekomunikasi dan teknik informasi. Dan ada sastra, penerjemah, psikologi, yaitu psikologi industri dan organisasi. Kemudian untuk magister teknik sipil, manajemen rekayasa infrastruktur. Magister teknik mesin ada peminatan manajemen rekayasa manufaktur. Dan ilmu komunikasi, magisternya ada ilmu komunikasi. Seperti ada arsitek juga ada desain arsitek, teknik industri manajemen, seperti itu. S2 termasuk psikologi juga bisa ya? Ada psikologi, industri dan organisasi. Pendaftaran sekarang, kalau kemarin kan pada saat masa pandemi dilakukan secara online atau daring ya Bu? Ya. Kalau sekarang boleh nggak pendaftaran mahasiswa baru datang langsung ke kampus? Boleh. Boleh. Sangat diperkenankan karena kita bisa melalui online dan kita bisa langsung datang ke counter-counter pendaftaran. Counter pendaftaran tuh semua kampus atau hanya beberapa? Hampir di semua kampus. Ya? Kampusnya dari mana aja nih Bu? Ini kalau pendaftaran mungkin ya luar biasa kan. Nah, jadi memang kita memudahkan lah untuk pemilihan lokasi juga bisa menjadi pertimbangan nanti adik-adik mungkin lokasi wilayah saya, tempat tinggal saya misalnya dekat daerah Tangerang, mungkin bisa memilih kampus Karawaci dan kebetulan di sana ada counter pendaftaran. Ada misalnya wilayah Bekasi, kita ada beberapa titik, ada di Kalimalang atau mungkin di Cikunir. Kalau misalnya di Depok, banyak lagi di Depok itu kita ada di Margonda, kita ada di Kelapa II, kampus E, dan ada di kampus F4. Di Cengkareng juga kita ada. Apa kabarnya dengan yang di Kalimantan itu PSDKU? Itu juga udah ada mahasiswanya ya? Sudah ada. Sudah ada mahasiswanya. Itu juga masih buka pendaftaran di sana. Terus buka. Ada 8 program studi ya. Salah satunya termasuk psikologi juga mahasiswanya juga ada. Iya, alhamdulillah. Serius dong Mas. Di PSDKU? Iya. Responnya gimana kalau boleh tahu? Mahasiswanya juga sudah cukup banyak ya Mas Alvin ya. Saya kurang hafal secara detail ya, tapi mungkin range sekitar 20 sampai 30 untuk prodi
di awal itu kan luar biasa. Itu khusus psikologi, Psikologi 20 saja, itu. iya. Oh. Peminatnya itu angkatan pertama itu kan luar biasa ya. Berarti kan Ternyata memang sudah kemana-mana. iya. Nah, sekarang proses pendaftaran yang online. Kalau tadi ke counter pendaftaran secara langsung. Ada proses pendaftaran mahasiswa nggak dari awal sampai mereka menjadi mahasiswa Gunadarma? Karena masih banyak nih yang belum hafal betul bagaimana proses pendaftaran yang dilakukan secara jalur online. Ya, nanti adik-adik kalau jalur online kan sebenarnya udah nggak usah keluar-keluar rumah lagi gitu ya, Nah, tinggal itu duduk dia. aja gitu, buka webnya yaitu di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id /2024 Ya. seperti itu. Nanti calon mahasiswa bisa langsung buka webnya di situ, langsung melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran formulir. Nanti sebelum bayar formulir pasti mereka akan diberikan nomor virtual account-nya. Seperti Oh, itu untuk iya. dilakukan pembayaran. Nanti jika sudah isi identitas ya, adik-adik juga pada saat pengisian identitas tolong dipastikan semua identitas yang diisi dengan benar. Jadi jangan sampai ada kesalahan terutama untuk email atau nomor telepon nih Mas Alvin. Email dan nomor telepon. Nomor email dan nomor telepon. Karena itu untuk komunikasi kan Untuk ya? mengkomunikasikan. Jadi ketika mereka sudah bayar, nanti kan mereka akan dikirimkan untuk loginnya. Ada username sama passwordnya kan mereka login ke situ. Oh, sebelum mengisi pendaftaran. Nanti masuk ke mereka, nanti mereka isi, nanti mereka dapat bayar virtual account. Setelah itu udah langsung lakukan semuanya. Mau pilih program studinya apa. Berarti pada saat mengisi formulir itu mereka sudah menentukan program studinya dipilih apa, Iya. kemudian kampusnya di mana. Betul, lokasinya jangan sampai salah pilih gitu. Karena kan kayak misalnya psikologi itu kan ada misalnya ada di Bekasi, ada di Depok, ada di Karawaci, ada di Cengkareng. Oke. Ya, jadi jangan sampai nanti adik-adik salah pilih lokasi. Jadi dan dipertimbangkan juga gitu. Jadi kalau kita bilang pilih lokasi yang terdekat dengan tempat tinggal. Kadang ada beberapa mahasiswa saya tinggalnya di Tangerang, tapi saya mau kuliah di Depok kan seperti No itu. problem dong. Jadi memang harus dipastikan pemilihan lokasinya aja. Oke, setelah mereka mengisi formulir, berapa lama proses mereka diumumkan atau diinformasikan bahwasannya mereka berhasil masuk ke Universitas Gunadarma? Pengumuman seleksi lah. Ya, pengumuman seleksi tadi ya, seleksinya kan kita bisa dari nilai rapot dulu ya Mas Alvin ya. Semester mereka kan unggah nih nilai rapot semester 4 dan 5 atau mereka mau lakukan tes online kayak gitu. Nanti setelah itu semuanya diproses oleh tim, biasanya kurang lebih 1 minggu lah mereka. Oh, enggak sampai bulanan dong. Enggak Oh, lama oke. prosesnya gitu kan. 3 sampai 1 minggu hari kerja gitu ya. Mereka nanti cek di hasil seleksinya mereka nih. Ngeceknya di Hasil seleksi di webnya itu nanti ada pilihan hasil seleksinya mereka. Mereka nanti diterimanya di prodi apa yang sudah mereka pilihkan. Gitu. hasil seleksi di web. Di web yang tadi www. Berarti terbuka dong. Betul. Oh, hasil Nanti mereka seleksi. akan diinfokan di situ Hmm? terkait program studi yang udah dipilih nih 2 nih, misalnya adiknya pilih psikologi dan komunikasi seperti Oke. itu. Nanti berdasarkan nilai rapot yang dia unggah, misalnya salah satu tes yang diambil dan nilai rapot, nanti akan terlihat dia diterimanya di prodi apa. Atau nanti kami di sistem juga akan memberikan alternatif nih prodi-prodi lain yang kira-kira mereka bisa pilih. Oh, jadi tidak pilihan pertama misalnya A, pilihan kedua bisa B. Takutnya nggak lulus di A Iya, gitu ya, Bu. masuknya ke B, Ke B. atau kita ada alternatif prodi lain. Nanti Oh, diterimanya. Nanti selain itu juga mereka sudah bisa lihat biaya rincian perkuliahannya. Ya gitu karena kan Total selama 4 tahun atau 1 semester atau gimana? iya, ada total selama 1 semester, kita bisa bayar 1 semester atau mungkin kalau kita mau bayar langsung sampai 8 semester juga bisa. Oke. Jadi nanti tinggal pilihnya aja mau bayarnya seperti apa. Jadi Cicil kita bisa. Nggak tidak harus menyusahkan lah seperti itu. Oke, Bu Winnie, kemarin saya dapat kabar, misalnya nih ya, bahwasannya ada satu program studi ternyata dia sudah full. Salah satunya kalau nggak salah, beberapa program studi sudah full, sudah tidak dibuka untuk pendaftaran. Salah satunya itu adalah farmasi. Pada saat mereka melakukan pendaftaran online, mengisi formulir itu langsung hilang tersendiri. Iya, otomatis by system, Mas. Oh, Nah, makanya ini saya info sama adik-adik atau teman-teman gitu ya. Kalau memang udah dapat insight nih mau ambil jurusan psikologi, segera mendaftar. Karena kan kita berdasarkan kuota.
Kalau kuotanya sudah terpenuhi, Psikologi juga kuota. ya berdasarkan kuota juga. Nanti kalau misalnya kuotanya sudah terpenuhi, sayang sekali kan. Jadi jangan menunda-nunda. Nah, kan kuliahnya nanti September. Tapi kan kita kan ada batas kuota yang kita sudah tetapkan, setiap fakultas itu jurusan itu berapa. Jadi ya itu Jadi segera misalnya- mendaftar. Sekarang tanggal 27 Juli 2024, psikologi sudah sesuai kuota. Berarti tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi secara otomatis di sistemnya. Nanti kita bisa lihat di sistemnya, berarti psikologi tidak muncul di pilihannya itu. Oke, jadi sistem kuota ya. Iya. Kalau misalnya nih psikologi 40, ada lagi yang daftar 2, nggak bisa tetap ya. Berdasarkan kuota kan sistem dan bicara soal. Makanya Baik. jangan menunda-nunda adik-adiknya. Makanya, itu dia maksud saya begitu, daripada nunggu nanti aja. Bingung, kebanyakan bingungnya Nah, itu gitu dia. ya, mungkin didiskusikan dengan cepat sama orang tua gitu ya, atau saya udah denger live kita hari Iya, ini gitu ya, benar-benar. kayak saya tertarik deh mau ambil psikologi gitu kan. Promosi sendiri, yang lain dilupain. Yang lain juga ternyata kan nanti kan ada live yang lain lagi terkait Bener. dengan komunikasi, atau kan nanti Iya. bisa menjadi pertimbangan Nah, kayak gitu. kesimpulannya kenapa sih mahasiswa baru ini harus ngambil, bukan psikologi ya, Semuanya Oh, prodi iya. yang ada di Gunadarma. kenapa harus ke Universitas Gunadarma? Nah, kenapa harus ke Gunadarma? Karena adik-adik nanti ketika mau memilih universitas, ini yang saya tekankan bahwa cek universitasnya itu akreditasinya apa? Itu yang paling penting. Akreditasi institusinya. Kalau Gunadarma Alhamdulillah institusinya unggul. unggul, institusinya Nah, ya. ya, oke. akreditasinya. Dan hampir semua prodi gitu ya, program studi atau jurusan yang ada di Gunadarma itu kita akreditasinya sudah unggul juga, Mas Alvin. Nah, itu jadi adik-adik nggak usah khawatir nantinya, karena khawatirnya ketika mereka lulus kerja ada beberapa perusahaannya mereka atau instansi pemerintahan menanyakan tentang akreditasi kampusnya. Nah, itu kan menjadi pertimbangan juga gitu. Iya, Jadi memang harus difikirkan dari awal. Oke. Jadi sebagian besar memang kita universitas Gunadarma akreditasinya udah unggul juga. Selain itu tadi kita bicara soal BNSP gitu. Tapi bukan hanya di psikologi, di hampir semua program. Semuanya? Hampir semua ya Mas ya. Oh, Hampir oke. semua program studi kita itu sudah dilengkapi dengan sertifikat dari BNSP. Itu yang saya bilang menjadi bahan pertimbangan lagi ketika kita nanti masuk ke dunia industri. Kalau kita misalnya nggak ngambil program studi fakultas fikti, apakah misalnya ekonomi, komunikasi, kemudian kedokteran, kemudian farmasi dan lain-lain jurusan selain fikti, kita akan ada kesempatan nggak untuk mempelajari komputer atau IT gitu? IT memang di semua, tadi yang kita sempat bahas di Oke. awal, semua jurusan atau fakultas dasarnya memang kita belajar tentang teknologi, bahkan untuk pengerjaan tugas atau perkuliahan memang kita difasilitasi dengan digital semuanya, sudah online semuanya, udah paperless Mas. Harus itu ya, Bu. Harus, dan Semuanya memang digital. sudah lama sebelum perkembangan teknologi sekarang. Memang Gunadarma kan memang pionir ya salah Iya. satu. Ibu ini terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Soalnya mental saya juga agak terganggu ini. Cepetnya nggak berasa ya Mas Alvin. Padahal belum selesai nih masalah mental. Iya, masih menggantung di mental. Tapi nanti kita lanjut ya Bu ya. Ya. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber kita di kesempatan hari ini, Ibu Dr. Winnie Puspasari, SPSI, MSI. Kita kembalikan ke rekan Yuda Winata. Silakan Yuda. Baik, terima kasih Alvin Permadi bersama narasumber kita Ibu Dr. Winnie Puspasari SPSI MSI yang sudah menyampaikan paparan informasinya seputar Gunadarma, termasuk tadi bahasanya adalah Fakultas Psikologi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Info Gunadarma untuk kali ini. Jangan lewatkan setiap hari Kamis dan hari Sabtu pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di Mega Solar Network, UGTV, MGS TV, Sangaji TV dan juga UG Radio. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Udah selesai.